Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada video ini Ibu akan memberikan materi mengenai menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Mengapa kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan alam? Pentingnya menjaga lingkungan harus kita tanamkan sejak dini. Karena lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangatlah penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Hadis yang berkaitan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang pertama, hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardhan mayyitatan fahiyalahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini merupakan penegasan dan ajakan Rasulullah terhadap umat Islam agar memelihara dan menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya atau tanah yang diterlantarkan agar diurus dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan menghidupkan suatu bumi baru ialah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Nah, maka ia berhak memiliki tanah tersebut. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atanan lima syiatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan tentang seseorang menggali sumur dan penghargaan Rasulullah SAW kepada orang yang menggali sumur tersebut dengan diberikan 40 ziro atau hasta di sekeliling sumur untuk kebutuhan kandang ternaknya. 40 hasta kalau dimeterkan itu sekitar 18 meter. Nah, jadi jarak 18 meter dari sumur tersebut itu dia berhak untuk dijadikan kandang ternaknya di sekeliling sumur tersebut. Lalu hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Ahmad, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khayli wal bahaimi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad. Melalui hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia, khususnya umat Islam, mengebiri binatang. Mengebiri binatang adalah menghilangkan kelenjar testisnya agar tidak memproduksi sperma atau memotong ovariumnya, dengan maksud menghilangkan nafsu pada binatang tersebut, sehingga tidak dapat berproduksi baik jantan maupun betina. Jadi, ini tidak boleh ya, karena ini menghilangkan keturunan mereka, sehingga binatang tersebut akan menjadi punah. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk menyuburkan alam raya dan membangunnya hingga terlihat hidup, dan penghuninya juga memperoleh kesejahteraan, bukan hanya untuk kesejahteraan manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk Allah. Allah mewajibkan ihsan kepada hambanya dalam segala hal, ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia, ihsan kepada semua makhluk lainnya seperti binatang, pohon, dan sebagainya. Ihsan itu berbuat baik ya. Jadi itulah perintah Allah ataupun Nabi terhadap kita agar menjaga dan melestarikan alam.
Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.